Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Yai, kula pernah jagongan kali seorang kiai niku ngendika ngeten, Allah kuwi jenengku, Muhammad kuwi wujudku, Adam kuwi rupaku, menungso kuwi siriku. Lah ketika niku kula mboten dipun paringi napa niku keterangan utawa pengertian, piyambakipun namung mungel ngoten niku wau. Lah teng mriki kula nyuwun penjelasan Allah niku jenengku, pengertiane niku terus pundi, Muhammad niku wujudku niku pengertosanipun kados pundi, Adam itu rupaku itu bagaimana, dan manusia itu siriku niku terus pundi. Ngaten ya, kula nyuwun penjelasan secara real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki kami membahas ismudat. Allah iku jenengku, ku yang laisa kami selisaiun ya maksudnya. Oke. Itu gambarannya di Al-Qur'anul Qadim huruf alif. Alif adalah ismudat, isim, jeneng. Berarti Allah iku jenengku. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Innallaha sesungguhnya Allah iku rabbi wa rabbukum, Tuhanku ya Tuhanmu, kata Rasul, ya fa'buduh, sembahan, fa'buduh. Kewedek nih cek ketok. Lah, iki isinya bukan Muhammad loh Pak ya. Madepo sira hu ing sing bicara tadi. Allah iku jenengku. Ku mang lho ya. Laku iku bisa sampai temokno di dalam surah Toha ayat 14, surat lagi Al-Anbiya 25. Ku itu tadi ketemunya di situ nanti. Ku akan ketemu manakala kunya makhluk dalam diri jenengan sudah tiada. Bisanya tiada, encep sirul asrornya lewat su'amul basiroh ke ainul baru. Jadi masuknya diku itu diterangkan di dalam Al-Qur'anul Qadim, huruf pertama alif. Menisan bahno ketemune nanggone Al-Qur'anul Qadim, Mbak. Jadi isim, alif iku isim, nama. Tapi maksudnya bukan nama Allah, bukan, tapi ku yang ada di sini loh Pak ya. Tadi sudah saya katakan, Anda akan bisa sampai ke sini manakala Anda terus menancapkan fastaqomu tentang su'aul basyiroh ke ainul basyiroh. Hati jenengan sudah ada iman bahwasanya semua yang menggerakkan alam ini walillahil masyriq wal maghrib adalah Allah, maka tancapkan dalam hatimu ini. Yes, jangan henti-henti, terus encep. Yes, seperti paku tadi loh Pak, encep nih terus. Baru ketemu yang memiliki isim tadi. Dah,
Jadi yang dimaksud bukan nama, yang dimaksud adalah jenengan disuruh sampai masuk di dalam nama itu yang memiliki nama. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Siapa yang memiliki nama Allah? Dijawab subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Dialah sang yang maha suci, rupane yaiku alladzi, zat hidup. Di manakah hidup? Dikejar terus. Wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Ya ning jeromu ya ning jabamu dulur, di awal dan di akhir. Lah, kalau sudah muncul iman seperti itu, fastaqamu au fastaqim, encepno, baru nanti Anda akan ketemu yang laisa kamisli sayun. Kalau sudah di situ, maka tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada dohir, tidak ada batin. Kalau masih ada sebutan awal akhir, Allah bertempat, Pak Bulian. Kalau Allah bertempat, berarti Allah butuh tempat. Padahal Allah tidak bertempat, tidak butuh tempat. Gus tambah bingung aku, Gus. Ngombe kopi dhisik. Bingung. Ngombe kopi sik nek bingung. Alif artinya hidup dalam dirimu, itulah sebetulnya. Yes. Muhammad adalah apa tadi? Wujudku. Ngoten nggih? Mengapa dikatakan Muhammad iku wujudku? Itu adalah sambungan dari hidup itu ke nurullah. Allah yang dimaksud bukan nama, ini melahirkan ngetokno wajahe. Wis menisan. Itu namanya Muhammad. Siapakah Muhammad itu? Kul innama ana basarum mislukum. Kul innama ana basarum mislukum. Katakan Muhammad, sesungguhnya aku sama dengan kau. Umatku sama. Apa? Sama basarnya, sama manusianya. Oleh sebab itu kata Muhammad Rasulullah, jangan kau sembah aku, jangan kau puja aku, jangan kau puji aku, sembahlah inilah fa'buduh. Ini yang ku sembah. Kata Muhammad. Berarti Rasulullah itu tidak minta disembah, tidak minta dipuja dan dipuji, tetapi beliau memerintahkan terhadap kita sebagai umatnya untuk memuja, memuji, menyembah terhadap siapa yang disembah Muhammad. Saged diterami nggih? Oke. Lah Muhammad iku disebut basar. Basar itu masuk makhluk. Lah makhluk inilah yang disebut nurullah. Ya. Allah ngetokno piyambake, nampilno secara dohir piyambakipun, jengleh-jenglehno disebut nurullah. Lah nurullah iku wujute ya donya saisi. Makane apa jenengan disuruh bersaksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biar persaksian sampean iku bener, tahu siapa yang disaksikan. Ini konteks kalau kita memakai syariat ya Muhammad ibnu Abdillah. Tapi kalau konteksnya di hakikat ruhaniyah, mohon maaf, tadi sudah saya katakan di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir, innama ana basarum mislukum. Muhammad ibnu Abdillah itu ngomong, dawuh, aku iki padha ngger, hei umatku padha mbek awakmu, padha basarnya, pada manusianya, jangan kau sembah aku,
jangan kau puji aku. Alhamdu iku utawi segai puja-puji itu hanya lillahi, kagungane hanya pada Allah. Itu Rasulullah. Saya luruskan supaya pujanya ruhaniah sampai itu hanya pada siapa yang dipuja Rasulullah. Kalau kita kembali kepada Robito nyun sewu, penghadapan wajah ruhaniah kita biar pada Allah. Setiap kali kita mau membaca Fatihah ketika sholat, mengapa sih di situ dikenalkan doaul iftitah? Disebutkan ini wajah tu wajia lilladzi, bukan li Muhammad atau li siapa, lilladzi, terhadap Allah. Itulah Tuhan yang menguasai jagat langit dan bumi. Jagat langit ruhaniah, jagat bumi jasmania. Berarti Allah itu gak adoh dulur. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Iki ngelmu sing bayan ditutup-tutupi Pak. Pol ditutup-tutupi. Abahku dewe, abah saya sendiri, saya anaknya, melekini setengah mati. Oke, itu pada hubungan antara anak dengan orang tua paling dekat toh Pak. Itu masih ditutup-tutupi. Ternyata ketika sudah terbuka semuanya, saya tanya, mengapa jenengan kok bahasa kasar ya, jenengan kok mboten diwenehni kok jawabane ngeten tok. Biriyadati wal azkar, raimu cek gelem riyadoh. Wal azkar tur yo ben gelem selalu dzikir. Ngoten pungkasane jawabane. Wis. Berarti Muhammad iku wujudku, artinya itu nurullah, Pak. Muhammad itu semua makhluk di dunia ini disebut Muhammad secara hakikat loh Pak ya. Dikatakan Muhammad karena ada kaitannya dengan nurullah. Nurullah itu cahayane Allah. Jadi cahayane Allah itu isine dunya kabeh. Makhluk niki disebut nurullah. Mula sangka kuwi jangan melihat nure sampean, jangan melihat nurullahnya. Kalau sampean melihat nurullahnya, tidak akan melihat bisa di dalamnya ini. Contoh matahari, apa cahayanya matahari? Srengenge itu, sampean delok srengenge ini, sampean lihat cahayanya. Mata sampean gak akan pernah bisa tahu wujudnya matahari. Karena tersilaukan dengan cahaya matahari Anda. Sama pada Allah juga begitu. Jangan melihat nurnya, jangan melihat Muhammadnya, walaupun itu adalah lahir Allah. Paham be? Cuman proses kita memang ditelusup-telusupno dhisik ambek Allah lewat niki. Apa ya ditelusup-telusupno niku? Disesatkan dulu. Kita tersesat di sini. Tersesat kita. Ruhaniah maksudnya. Makanya orang akan tahu tujuannya harus melewati sesuatu jalan yang tersesat dulu. Iya, tersesat dulu. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Ingatlah sesuatu yang kau dapatkan al-haq terlebih dulu itu kau nikmati, kau berlaku tersesat dulu. Orang yang tahu jalan itu harus tersesat terlebih dahulu. Enggak apa-apa, itu prosesnya Pak. Makanya saudara saya masih ada di syariat, enggak salah Pak. Ruhaniyah masih selain Allah, enggak apa-apa. Itu proses beliau-beliau, proses kita. Jangan disalahkan. Cuman naik lagi. Ngoten maksud kula. Terus sampai hakikat, sampailah ke makrifat, baru ketemu di situ. Wis, itu maksud Muhammad wujudku itu ada kaitannya dengan nurullah. Apa nurullah? Cahayanya Allah, yaitu dunia dan seisinya. Ini secara hakikatnya. Yang ketiga,
apa tadi? Manusia. Adam adalah rupaku. Nah, ini ada kaitannya dengan Nur Muhammad, Pak, ya. Ada kaitannya dengan Nur Muhammad. Ini ada kaitannya ayat fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Sebab gini, adanya semua kita manusia ini secara akal syariat karena adanya Nabi Adam lah gitu toh. Sehingga itu sebagai wajah itu depan, Pak, sebagai sumber kunci. Makanya Adam itu wajahku, artinya apakah yang dimaksud Adam itu Nabi Adam? Ya tinggal kita melihat dari kacamata mana. Kalau kacamata syariat itu sebagai sumber adanya kita, prosesnya itu karena adanya Adam. Lah gitu toh. Karena ada Adam, dan di dalam Adam itu ada Nur Muhammad, wiji kang dumadi saklebeti gesang, yaitu sesuatu sel yang di dalam nutfah seorang laki-laki. Wis kedawan tutu Adam kepada kita orang tua. Adanya kita karena adanya orang tua, dan itu tidak akan lepas dari Nur Muhammad, wiji sel di dalam maninya seorang bopo. Nah inilah calon wujude Nur Muhammad, wujude Muhammad, yo jasad sampean kali kula niki sebagai insanul kamil. Jadi wajahnya mana? Secara hakikat adalah iman ruhaniyah sampean yang sudah di sini. Ini wajahtu tak depno wajahku menyang sapa wajhiya lilladzi, terhadap wajahnya lilladzi. Fa aina ma tuwallu, dimanapun kau berada, fathama arahkan wajhullah ing wajahi Gusti Allah. Artinya semua apapun aktivitas yang kita hadapi, Allah di situ, ada wajah Allah. Arahkan wajahmu ke wajah Allah. Lah, wajah yang dimaksud wajah ini adalah depan. Depan yang dimaksud adalah ruhania lewat iman sampai ning ati iku yang sudah ada su'aul basirah. Paham ya? Wis. Terus manusia adalah rahasiaku. Lah, kok iso manusia itu rahasiaku? Iya Pak, jenengan akan bisa ke Allah itu akan mengupas di dalam diri Anda masing-masing. Karena di dalam diri kita manusia itu ada rahasia Allah. Apa? Keakuan Allah. Itu yang dimaksud rahasia. Lah, itu akan bisa sampai kita sampai di situ manakala jenengan sudah membedah keakuan diri jenengan. Makanya di dalam tauhid ada istilah tahalli, terus tajalli, atau nafi, terus isbat. Nah niki tahalli ke tajalli, berarti ada proses pembersihan sifat basariyah. Sebab dengan sifat basariyah itu loh akan menekan ruhaniyah kita untuk ngaku-ngaku ego. Nah ini kudu dihilangkan. Dengan cara apa kita menyingkirkan sifat basariyah atau keakuan kita sebagai makhluk yang melakukan? Otomatis kembali kepada sistem fastaqomu. Kalau paku tadi sistem ditutup terus sampai tinggal ndase tok niku. Mantep pun. Niku baru terkuatlah bahwasanya manusia itu rahasiaku. Nah, di sini Pak. Maksud rahasia itu karena belum terbuka, disebut rahasia ya. RHS. Rahasia sebab tidak tahu. Enggak tahu. Dulu kalau ingat Pak, kalau nanti tadi PTT, tahu PTT?
wong sing penyambung arek pacaran lho ngeteraken surat ngoten lho. Napa mriki jenenge? Majomblang. Majomblang. Son terno surat iki ya nang Umi Kalsum. Nah, dhisik. Wayu Pak Umi Kalsum biyen niku. Niku rencang sak kelas kula. Waktu SMP biyen. Lah, sing pacaran niki sak kamar kali kula sak pondok. Teng Pondok Mojosari. Son terno ya surat ya. Tapi aja dibuka Kak. Enggak. Kula ngeterno niki konsekuensi, enggak oleh buka, mboten buka. Lah, inilah yang kusebut rahasia bagi saya. Isinya tidak tahu. Ketika saya kasihkan namanya Umi Kalsum, diterima Umi Kalsum. Wong sak kelas kali kula. Lah, di situ terus bawa pulang, paginya ngomong. Dibales ambek Umi Kalsum lewat kula. Son tolong kekno Wahib. Nah, namanya Wahib. Bagi saya isi surat itu rahasia, Pak. Nggak boleh saya buka rahasia. Ilmu ini tentang hakikat makrifat rahasia bagi kita yang masih ada di syariat saja. Mohon maaf loh nggih. Estu. Bukan perkarane iki nggak boleh dibuka, bukan. Sepanjang saya tidak mau melihat isi surat, selama itu bagi saya rahasia. Tapi surat itu bagi Umi Kalsum kali si Wahib boten rahasia. Lu kok bisa? Karena dia membuka isinya. Kalau saya tidak membuka, sama golongan manusia juga begitu. Allah itu dikatakan gaib karena tidak tahu. Akhirnya disebut sebagai ahli hijab. Ahli di mana ruhaniyah kita antara ruh dengan Allah terhijabi sesuatu. Ini Pak. Tapi yang satu, yang nomor dua, ahli syuhud. Ahli di mana yang sudah membuka surat isinya itu akhirnya tahu. Ternyata isinya semayan Pak. Tahunya itu saya habis 3 hari dikandani. Mari semayan. Dikandani, kula mboten tahu sendiri. Sama ahli syuhud juga begitu. Sudah terkuak hijabnya antara ruhaniyah dengan Allah. Ini. Jadi bagi ahli syuhud Allah itu sudah tidak rahasia lagi. Bagi ahli hijab Allah itu rahasia. Makanya ahli syuhud mengatakan la ilaha illallah al malikul hakul mubin, nggak rahasia. Tapi bagi kita ahli hijab tidak sampai al malikul hakul mubin, la ilaha illallah tok mandek. mandek la ilaha illallah, la ilaha illallah ngoten tok, akhirnya dikira gak iso tembus teng Allahnya, nggak bisa. Jadi yang dimaksud manusia itu rahasiaku, di situ ada Allah. Bikin itu gak rahasia bagaimana? Itu tadi Pak, kita harus melakukan proses tahali menuju tajalli. Kalau tahali sudah kita lakukan, sudah terjadi pembersihan keakuan diri, keakuan makhluk yang di dalam hati jenengan atas segala apapun, maka dengan sendirinya akan muncul keakuan Allah nyatanya. Sebab ketika jenengan melakukan tahali, ini nanti cahaya makrifat Allah datangkan. Ketika detik-detik cahaya lampu, cahaya makrifat datang dalam hati seorang yang berzikir terus di su'aul basyirah sampai ke anul basyirah, maka gaibnya Allah, gelapnya Allah itu langsung hilang. Laksana dalam ruangan tadinya gelap karena lampunya belum menyala, ketika dinyalakan saknaliko itu gelapnya hilang.
Itu yang ku maksud. Ketika masih gelap yo rahasia terus, karena belum dibuka, karena cahayanya belum datang. Kalau sudah dipetek lampunya, jreng, sak naliko gelapnya mana Pak? Nggak ada. Jelas nggih? Itu proses gambaran orang menuju pada Allah itu seperti itu. Oke, ada lagi. Untuk berikutnya kita berikan kesempatan kepada Ibu untuk bertanya, karena di kalangan bapak-bapak sudah 2 penanya. Ini saya berikan kepada ibu-ibu. Monggo Bu. 2 penanya dulu dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge ngapunten Yai. Mboten usah. Badhe nyuwun penjelasan teng napa niku ayat jazaa'am bima kanu ya'malun. Itu ada di dunia apa di akhirat? Sampun matur nuwun. Jazaa'am bimakanu ya'malun. Apakah itu balasan Allah atas amaliyah itu di dunia apa di akhirat? Saya jawab, yo di dunia, yo di akhirat. Di dunia bentuknya ruhaniyah jenengan tentrem, ya. Di akhirat bentuknya jenengan di rahmatnya Allah, bahasa syariat adalah di surga. Ini amaliyah, kembali lagi, manakala amaliyah itu dikasih roh. Siapa yang melakukan satu amaliyah yang masuk di dalam ubudiyah ibadah ini, ruhaniyahnya makrifat Allah, aku yakin Pak, aku yakin itulah yang dimaksud lillahi ta'ala. Aku yakin di dunia Allah sudah memberikan. Bentuknya apa? Ruhaniyah jenengan iki anteng. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa gelisah, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, karena Anda sudah tidak merasa apa-apa, sebab dirimu sudah tiada. Wis. Kalau seseorang masih merasa hidup, pasti akan takut dengan kematian. Merasa hidup loh Pak ya. Akunya diri makhluk itu masih merasa hidup sebab dihidupi, itu pasti akan takut kematian. Siapapun panjenengan tidak akan takut, pernah takut dengan apapun, manakala jenengan sudah kembali kepada Allah, kembali kepada asal. Anda akan bisa kembali pada Allah manakala Anda itu sudah kembali pada asal. Asal kita apa? Ada apa tidak ada? Tidak ada. Adanya kita secara syariat karena diadakan oleh Allah. Yuhyi wa yumit. Lah gitu toh. Nyun sewu Pak. Kalau kita ingin tahu Allah, ya kembali ke asalmu. Fatalaqo Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Adam amu kepingin kembali kepada negeri asalmu. Terimalah kalimat ini untuk membawa dirimu ke asal. Berarti kita tadi yang merasa ada, merasa hidup, harus kembali merasa mati, merasa tidak ada. Kalau itu sudah Anda lakukan, maka itulah yang kumaksud, Anda akan bertemu yang ada. Apa mungkin sesuatu yang tidak ada akan bertemu dan melihat yang ada? Nggak mungkin. Yang bisa melihat yang ada adalah yang ada. Itulah maksudnya makrifat Allah itu
seperti itu, bukan si makhluk ruhaninya iso ndelok wujude jengleh Allah. Enggak dulur. Fananya dirimu itulah amal arif. Ayo dilihat, datang hikam. Amal arifu la yarawna li anfusihim syai'an. Ayo didelok definisi daripada wong makrifat itu sing di ngono lho. Amal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. La yarawna, dia tidak melihat. Loh, jelas toh? Atau dia tidak beriman, atau dia tidak tahu, atau dia tidak menyangka li anfusihim maring awake arif sayan ing swiji-wiji. Artinya apa? Apa yang muncul pada dirinya itu dirinya tidak meyakini dari dirinya, karena dirinya sudah tiada. Bagaimana dia akan tahu dirinya itu? Cetong nggih. Dikukuhkan, dikoyetkan berikutnya, bal yusyahiduna annal fa'il fa'ila wallahu ta'ala. Balik dia bersaksi, sesungguhnya yang sebagai pelaku, huwa ya pelaku, itu hanyalah Allah. Ayo, dirinya mana? Tidak ada. Berarti yang melihat Allah adalah Allah. 100 wis. Gendeng lah ya bisa. Rokokan. Nyantai. Lo ngaji ngeten iki nek sepaneng buat mlebu, Pak. Nyantai mawon, nyantai. Gus, sampai niku nekat ngaji koyo ngono didalno, dikeluarkan di umum. Kuwi nek nyawang makhluke, nuduh makhluke, keliru jenengan. Padahal semuanya itu adalah Allah. Gak nyaut-nyaut ngilmune berarti. Sak bukaan kula ningali Al-Qur'an surat At-Taubah, Pak. Ayat 69. Hubitat ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. At-Taubah 69. Coba dilihat. Kalau buka sak bukaan mang kok diduduna iki kok ya pas lah ngono. Amaliyah itu semua yang kita lakukan ketika ruhaniyah ini tidak bermakrifat pada Allah, menghadap pada Sang Yang Tunggal, ditolak, Pak. Ulaika habitat, ditolak. Ai batolat. Habitat ai bimakna batolat. Ditolak, batal. Karena apa batal? Coro sholat jenengan ngentut, batal. Atau bajunya mengandung najis, batal. Baik di dunia maupun di akhirat. Tapi yang ditanyakan ibu tadi, balasan amaliyah itu ditemukan di dunia apa di akhirat? Dijawab dari kacamata hakikat, di dunia ya di akhirat. Buktinya di dunia hati jenengan ini tatmainul qulub, damai niku, Pak, anteng. Nah terus akhirat
Artinya bertemu Allah. Lah akhiratnya mana? Gak usah besok, sekarang. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ya, hamparan tanduran untuk akhirat. Lah nyapa terus sampean ngenteni akhirat suk bar kiamat? Kesuwen, Pak. Jadi sekarang jadikanlah duniamu menjadi akhiratmu. Caranya bagaimana? Masuk ke alam musyahadah ruhaniyahmu dengan cara takwa, ilmu, amal, istiqomah. Baru ruhaniyah akan masuk dalam kondisi musyahadah pada Allah. Lah, disinilah yang kumaksud akhirat. Apalagi akhirat besok yang dikatakan ketika saat kita diterangkan di dalam syariat, kalau sudah proses hari kiamat, penghisapan, begitu kita akan menemukan yaumil akhirah. Begitu Bu nggih. Jadi ning dunya ya ditemu, ning akhirat juga ketemu. Atau bahasa sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim itu ketemu di dunia ini sudah. Tapi ketemunya Ar-Rahim di akhirat, artinya Anda akan mendapatkan Ar-Rahim manakala ruhaniyahmu itu bisa masuk ke akhirat sekalipun jasmaniamu masih ada di dunia. Dunia ini menjadi fata morgana bagi siapa? Bagi ahli syuhud. Akhirnya dia tidak mau masuk di dunia, dia masuknya ruhaniyah di akhirat. Tapi bagi ahli hijab kita, dunia tidak menjadi fata morgana. Nyata Pak, nyata, nikmat. Karena kita wazayyana linnasi hubbus syahawah, kita telah terobsesi dengan tipu daya hawa nafsu dunia. Penuh misteri, penuh tantangan, penuh misteri. Pun senes wilayahku niku. Nggih, ada lagi, silakan.